Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Ihsanul Mutakin, MPDI. Langsung saja, pertama tentang jenis penilaian. Evaluasi diri yang pertama, evaluasi diri sendiri. Evaluasi dilakukan dengan cara introspeksi atau perhitungan terhadap diri sendiri. Kedua, evaluasi terhadap peserta didik. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik. Yang ketiga, evaluasi kuantitatif. Evaluasi yang dinyatakan dengan angka untuk menilai aspek-aspek tingkah laku peserta didik dalam bidang kognitif. Selanjutnya, evaluasi kualitatif, yakni evaluasi yang dinyatakan dengan ungkapan untuk menilai aspek-aspek efektif. Ketiga, evaluasi psikomotorik, yakni evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan fisik siswa. Dan juga jenis-jenis penilaian, yakni penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Evaluasi pembelajaran dapat dibagi beberapa jenis, diantaranya yakni evaluasi prates dan postes. Siswa akan melakukan tes atau ujian. Yang selanjutnya evaluasi diagnostik, dan selanjutnya selektif, evaluasi penempatan, evaluasi informatif, evaluasi sumatif, dan selanjutnya yang terakhir ujian nasional. Penilaian merupakan kegiatan membandingkan hasil pengukuran dengan acuan yang relevan yang mencakup penilaian dan pengukuran. Beberapa metode penilaian yang dapat digunakan dalam pembelajaran diantaranya yakni tes tulis, tes lisan, observasi, tugas portofolio, dan penilaian diri, dan juga penilaian teman. Beberapa alat evaluasi yang dapat digunakan diantaranya tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan, skala sikap, angket, catatan harian, dan daftar cek. Evaluasi pembelajaran PAI bukan hanya sekedar memberikan penilaian atau angka pada siswa, tetapi juga mencakup penilaian terhadap seluruh aspek pembelajaran. Ini langkah-langkah evaluasi dalam pembelajaran PAI meliputi pertama, yakni kita harus menentukan tujuan evaluasi. Tujuannya untuk memperbaiki siswa yang kurang. Dan kedua, analisis data. Setelah kita mengevaluasi, kita menganalisis data. Bagaimana data tersebut agar lebih baik untuk dievaluasi. Ketiga, interpretasi hasil. Yang keempat, pemberian umpan balik. Yang kelima, pengembangan perbaikan. Yang keenam, pelaporan. Dan yang ketujuh, refleksi. Jadi dalam penilaian dan evaluasi tersebut dapat disebutkan bahwa banyak jenis penilaian tergantung dalam keadaan suatu masalah tersebut. Jenis yang mana yang akan kita gunakan. Jika bisa digunakan semua, tapi yang selanjutnya ketika sudah dapat penilaian, kita melihat hasilnya, dan juga setelah kita tahu hasil tersebut bagaimana tentang didik, kita melakukan evaluasi apa yang kurang baik dan apa yang sudah dan yang belum maksimal dimaksimalkan. Dan untuk langkah-langkah dalam evaluasi juga kita harus turut dari yang pertama juga, dan tidak membuang satu langkah pada evaluasi tersebut, karena runtutan tersebut dapat mencakup
semua permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan siswa didik tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.